Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5.1 yang dimana kami akan mempresentasikan materi pendidikan agama Kristen yang berjudul hubungan iman Kristen terhadap seni. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Andrew, dan yang kedua adalah Hugo. Ketiga ada Siska, keempat ada Eben, kelima ada Yohana, keenam ada Rio, dan ketujuh ada Sean, lalu yang terakhir ada Bayu. Baiklah teman-teman, mari kita akan langsung saja kita perhatikan atau kita simak materi presentasi kami yang akan diawali oleh Saudara Rio. Mari kita simak presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang seni dalam perspektif Kristenan. Seni adalah karya di sepanjang sejarah kemanusiaan, merupakan bukti kehebatan manusia yang jauh mengungguli makhluk lainnya, seperti peninggalan sejarah, yaitu pameran, lukisan, musik, foto, dan sebagainya. Seni adalah tanda keagungan manusia yang membuat hidup lebih indah dan membawa ke dalam suasana yang indah. Saya di sini akan menjelaskan tentang seni menurut Alkitab, dan materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Saudara Rio, yaitu tentang seni dalam perspektif kekristenan. Yaitu seni menurut Alkitab. Alkitab bukan saja ingin mendukung pengembangan kesenian, tetapi bahkan memerintahkan atau mengharuskan setiap orang untuk mengembangkan seni tersebut, karena seni atau karya itu menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang lebih unggul daripada makhluk yang lainnya. Dan jelas seni adalah karunia yang berasal dari Tuhan dan harus dikembangkan untuk dikembalikan kepada Tuhan juga. Jadi kita harus mengembangkan kesenian tersebut melalui kreativitas ataupun pikiran-pikiran baru yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan seni tersebut. Jadi mengembangkan daya seni adalah salah satu hal yang ditanamkan Tuhan melalui Alkitab ataupun melalui firman-Nya untuk kepada manusia agar dapat selalu dikembangkan dan tidak berhenti hanya sampai pada saat sekarang. Terima kasih. Dan yang selanjutnya adalah perkenalan Allah atas berbagai upaya dan karya seni di dalam Alkitab. Jika kita lihat di dalam Alkitab, banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang karya seni. Yang pertama itu terambil dalam Keluaran 31 ayat 1, yaitu tentang kisah Bezalel dan Aliholab. Dan kemudian ada di Filipi 2 pasal 6 dan Kolose 1 pasal 5 yang menceritakan tentang maksud-maksud himnologi yang diungkapkan Paulus dalam surat-suratnya sampai ke doksologi di kitab Wahyu. Jika kita ambil dari kisah Bezalel ini, dapat kita simpulkan bahwa seni merupakan cakupan dari kehendak Allah. Sebab Allah sendiri yang memerintahkan pembuatan kemah sembayang secara berseni. Allah mengingatkan tempat ibadah umatnya untuk memiliki penampilan yang bercita rasa seni yang tinggi. Yang kedua, menurut Keluaran 36 pasal 2, bila kita lihat jauh dalam Keluaran 31, seluruh detail kemampuan seni yang dibutuhkan untuk merancang interior dan eksterior kemah suci sebagai kerohanian Roh Kudus, seni selain merupakan karunia, juga merupakan panggilan hidup dari Tuhan. Banyak pengabar Injil masa kini yang mengategorikan hanya pelayananlah yang menjadi panggilan hidup dari Tuhan. Tetapi melalui gerakan reformasi kita menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah pelayanan dan hidup untuk Tuhan. Karena itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Walaupun terhadap seniman-seniman yang bukan Kristen atau non-Kristen, kita dapat berkata bahwa ilham yang mereka terima adalah bukti mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Namun dalam kasus seniman Kristen dapat disimpulkan adanya hubungan
moto kerohanian dan moto seninya. Dari kisah Bezalel kita mendapat pelajaran indah bahwasannya karunia yang indah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia dan merupakan panggilan khusus untuk menjadi seorang seniman. Di pihak lain, Alkitab juga mengungkapkan penyalahgunaan seni oleh manusia. Di dalam Keluaran 20 ayat 4 dan sampai 5, firman Tuhan melarang patung dan simbol lain untuk disembah. Harun dengan lembu emasnya, Nebukadnezar dengan patung raksasanya, dan kitab-kitab pentenun dalam Kisah Para Rasul. Peran Kristen terhadap kesenian orang Kristen dan gereja wajib menjalankan perannya sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam kita dipanggil untuk menyelamatkan kesenian dalam arti menyaksikan prinsip Kristen dalam pergumulan dan pengungkapan seni di sekitar kita. Lalu sebagai nabi, kita harus menyuarakan kebenaran firman. Sebagai raja kita dipanggil menjadi pemimpin, memerintah, menguasai kesenian, terutama jalan menciptakan ungkapan kesenian yang dihidupi oleh kekristenan dalam keterlibatannya. Lalu dalam sejarah terbukti bahwa kesenian dalam konteks gereja sempat menjadi ratu yang berpengaruh dan ditiru di dunia ini. Arsitektur gereja dan musikalisasi gereja adalah dua contoh yang jelas. Tetapi apa yang dulu merupakan kebanggaan gereja, rupanya kini sudah berbalik. Artinya gereja-gereja yang paling ketinggalan dalam kesenian di zaman ini. Karena itu kita perlu banyak seniman Kristen yang menempatkan ulang kekristenan di panggung pagelaran seni dunia. Lalu konklusinya yaitu orang Kristen dan gereja tidak dapat mengelak dari keharusan keterlibatan dengan kesenian. Kita disadarkan bahwa seni manusia adalah seni karunia yang sangat mulia untuk menunjukkan aspek kemanusiaannya. Sebagai gambar Allah dalam Alkitab, kesenian dapat dikatakan sebagai puncak ibadah terhadap Allah, dimulai daripada iman, dilanjutkan oleh kasih, dan diakhiri dengan doksologi. Sebab itu Kristen harus terlibat dalam kesenian yang bermutu tinggi. Di sisi lain kita menyadari bahwa dosa berpengaruh dan iblis masuk ke semua kapasitas kemanusiaan kita, tidak terkecuali dari seni kita, karena karya seni adalah karya manusia berdosa. Sekian dari saya. Pandangan kekristenan tentang seni dalam sudut pandang penciptaan. Keindahan dipegang oleh Sang Pencipta. Tuhan adalah seniman yang asli, yang merupakan pola estetika bagi manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Estetika aspek keberadaan dan pekerjaan Tuhan ada 4 hal. Yang pertama, jika melihat semua bentuk ciptaan dan warna, kita menyadari bahwa Tuhan adalah pelukis yang hebat. Contoh, matahari terbenam. Yang kedua, jika melihat bentuk gunung, hewan, dan tumbuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah pemahat yang hebat. Ketiga, Tuhan adalah musisi yang hebat melalui nyanyian para malaikat, nyanyian orang berdosa yang telah diselamatkan, musik surgawi, nyanyian bintang pada saat kelahiran Yesus adalah musik yang indah. Dan terakhir, Tuhan adalah penyair dan penulis yang agung melalui puisi, doa, prosa, pujian, dan proklamasi yang indah dalam Alkitab. Dan kesimpulannya, seni ada dalam kemuliaan Tuhan karena Dia tidak diam. Apa yang tidak dilihat dan dengar manusia, Tuhan ada untuk melihat dan mendengarnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan penebusan dalam kesenian. Ada 2 pandangan penebusan. Yang pertama adalah merebut kembali dunia ini bagi Kristus. Yang dimaksud adalah sebagai umat pilihan Allah yang telah diurapi, kita tuh harus mempersembahkan seluruh pikiran, talenta, dan kemampuan kita untuk kemuliaan Allah. Contohnya adalah kita bernyanyi atau bermain musik untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah penebusan, salah satunya dasar bagi iman. Yang dimaksud adalah sebagai umat Allah yang telah ditebus, kita tuh sudah diperbarui oleh pengenalan akan Tuhan. Jadi dalam kesenian ini bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah kehidupan orang Kristen yang sedang melakukan ibadah, melakukan pujian, dan taat pada Tuhan, dan mempersembahkan seluruh talentanya kepada Tuhan. Terus kesenian harus mencerminkan sejarah penebusan
pengampunan dosa, ucapan terima kasih, doa, dan pujian. Yang dimaksud adalah cerminan kekristenan dalam hal seni seperti doa dan harapan untuk orang yang berdosa dan terhilang, sejarah penebusan dosa, dan ucapan terima kasih, doa, dan pujian. Yang selanjutnya adalah dari sudut pandang penebusan seni kekristenan harus mengungkapkan ada berhala, seperti contoh pada Raja Hizkia yang menghancurkan bukit pengorbanan, berhala dan ular tembaga yang dimiliki oleh Musa yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 7. Saya akan menjelaskan ada 5 fungsi seni. Yang pertama itu keren. Keren menciptakan suasana, kesan, emosi, terdapat pada Mazmur 151. Yang kedua, hot, untuk mengkomunikasikan kebenaran akal dan seni pesan, terdapat pada Mazmur 1 dan Amsal. Yang ketiga, reflektif, mengekspresikan dan mencerminkan suasana hati dan keadaan emosional, terdapat pada Mazmur 51. Yang keempat, estetika, ditunjukkan murni pada seni estetik. Contoh, seni bekerja di kemah suci dan bait suci, terdapat pada Keluaran 25 dan Tawarikh pasal 2, pasal 3 ayat 6. Yang kelima, pengayaan, seni tersembunyi, contoh pemilihan warna makanan dan pengaturan meja. Baik, itulah presentasi kami yang setelah kami persembahkan. Terima kasih.